Hai, Bulan di sini. Aku akan melanjutkan bacaan tentang luka yang kusimpan sendiri by Kopi Opi. Halaman 45. Dewasa. Hahaha. Menjadi dewasa ternyata lebih banyak huhuhuhunya daripada hahahahanya. Menjadi dewasa ternyata tak semudah yang ada di bayangan kita ketika kecil ya. Ada banyak tanggung jawab, ada banyak perjuangan, ada banyak tujuan, ada banyak tuntutan, dan ada banyak hal yang tak pernah kita bayangkan akan dibebankan di pundak kita. Aku hanya seorang anak kecil yang terperangkap di dalam tubuh orang dewasa. Aku terlihat kuat dan tahan badai. Padahal saat sendirian, air mataku menjadi badai yang tak bisa kuatasi. Semua orang bersinar, hanya aku yang remang-remang. Semua orang berhasil, hanya aku yang masih mengusahakan hasil. Semua orang sampai tujuan, hanya aku yang tak punya tujuan. Menjadi dewasa kenapa sangat menyulitkan. Anehnya, aku selalu merasa sendiri dan kesepian, padahal aku sendirilah yang menjauh dari orang-orang. Hidup lagi capek-capeknya, butuh pelukan, butuh dukungan, bukan malah omongan yang menjatuhkan. Ya Allah, aku tahu ini sudah ketetapan-Mu, tapi bolehkah aku meminta sedikit keringanan atas beban yang harus keemban? Aku tahu Allah tak akan menimpakan ujian melewati batas kemampuan hamba-Nya. Jadi apa yang sedang kulalui ini pasti sudah sesuai dengan takaran kekuatanku. Tapi bolehkah dikurangi sedikit saja? Sungguh rasanya aku sudah hampir menyerah. Dewasa adalah hal menyedihkan, tapi tetap terus ingin kita perjuangkan. Bukan karena saya sok kuat, saya hanya sedang menikmati luka sendirian. Aku kuat menahan tangisku, tapi tangisku bisa begitu saja pecah saat ada yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Makin banyak yang kamu miliki, makin banyak hal yang bisa membuatmu terluka. Makin banyak yang kamu miliki, makin banyak resiko yang harus kamu hadapi. Aku sudah tidak punya energi untuk menjelaskan. Aku hanya memilih diam ketika orang-orang sekitar membicarakan hal tak benar tentangku. Aku hanya akan fokus dengan diriku sendiri. Setiap hari terasa semakin berat. Hal-hal yang tak diinginkan justru menjadi bergiliran. Bersamaan, hidup seakan berisi banyak beban yang harus dipikul dengan tangan kosong. Ternyata menjadi baik-baik saja perlu banyak usaha. Aku baru sadar, dewasa tak semenyenangkan khayalan kita. Aku hidup tapi rasanya seperti sudah mati. Menjadi seseorang yang harus selalu menutup telinga adalah hal yang tidak mudah. Tapi mau bagaimana lagi? Banyak orang yang tak mampu menjaga mulutnya. Lagi-lagi aku menangis. Akhir-akhir ini menangis menjadi pelarian paling menyenangkan ketika aku menghadapi hal-hal yang menyulitkan. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku kehilangan aku. Ada seseorang yang terlihat paling kuat di antara sekitarnya, padahal sebenarnya dialah yang paling butuh dikuatkan. Selama ini jika ada yang terluka, kamu yang paling pertama maju untuk jadi penenang, pemberi dukungan, meyakinkan bahwa semua akan kembali baik. Tapi sekarang, ketika kamu yang terluka, tak ada yang bisa membantumu pulih, bahkan dirimu sendiri pun tidak bisa. Kamu masih gitu-gitu aja, gagal banget hidupmu. Emangnya ekspektasi kamu tentang hidupku itu kayak gimana? Ya setidaknya lebih baik lah. Hidup yang kujalani sudah baik, ku berjuangkan tiap hari, ku upayakan tanpa henti. Jadi tolong, jangan seenaknya melabeli hidupku dengan kata gagal. Menangis ketika makan adalah sesak.
Menangis di perjalanan pulang adalah pedih. Menangis di bawah hujan adalah perih. Katanya, kok nangis udah gede, yang kuat dong. Kenapa menjadi dewasa menyusahkan sekali? Bahkan aku tak bisa menangis dengan bebas. Semakin kesini, semakin merasa malas untuk menjalin hubungan. Lebih ingin fokus dengan diri sendiri, mencari uang, dan memperbaiki diri. Ini melelahkan, tapi kita harus terus berjalan. Kuat ya, sabar ya. Katanya sudah umur segitu kok belum jadi apa-apa. Katanya sudah umur segitu kok masih biasa-biasa saja hidupnya. Ada berapa standar hidup yang harus dituruti. Lelah rasanya, harus jadi ini itu padahal orang lain hanya menuntut, tak membantu. Keluarga tapi asing. Tak semua keluarga pantas disebut sebagai keluarga. Tak semua rumah bisa jadi tempat pulang. Ada banyak anak yang lukanya justru hadir dari keluarga yang merasa lebih baik hidup sendiri saja daripada punya rumah tapi penghuninya tak pernah ramah. Aku ingin pulang, tapi sebenarnya kemana aku bisa pulang? Rumah itu hanya sebuah bangunan tanpa nyawa, tak ada cinta di dalamnya, hanya terdengar suara makian dan tangisan setiap hari. Aku tak menyalahkanmu yang lahir dalam keluarga cemara ketika kamu berkata, oh bagaimanapun mereka orang tuamu. Karena kamu tak pernah merasakan sendiri betapa mereka tak pernah layak disebut sebagai orang tua. Dia berasal dari keluarga bahagia. Keluarganya selalu mengusahakan bahagianya. Lalu bagaimana mungkin aku menariknya masuk ke hidupku yang penuh luka? Selama ini dia bahkan belum berpengalaman menghadapi duka. Aku bukan anak baik. Aku penuh dendam. Tubuhku penuh lebam. Keluarga yang katanya tempat mencari perlindungan ternyata jadi tempat yang memberiku trauma mendalam. Dan pada akhirnya aku gagal memenuhi standar hidup yang entah siapa yang menciptakan, gagal memenuhi ekspektasi keluarga. Aku bahkan gagal menjadi diriku sendiri. Bu, anak kecil yang dulu selalu menangis karena mainan, kini telah menjadikan dewasa sebagai alasannya menangis. Anak kecil yang dulu ingin cepat tumbuh besar, sekarang justru ingin kembali menjadi anak-anak. Bu, kenapa tak pernah bilang bahwa jadi dewasa ternyata tak menyenangkan? Tak mudah cari uang, aku paham. Makanya aku tak pernah ingin merepotkan. Biar aku kerja cari uang, sekolah lebih tinggi justru akan mencekik keluarga aku sendiri. Bagaimana aku bisa tega? Rumah itu tempat kita merasa nyaman, tempat kita berani menampakkan kekurangan. Jadi selama ini kamu sudah menemukan rumah atau masih kehilangan arah? Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa orang tua menjadi alasan terbesarku menderita. Aku harus lari kemana jika yang mengejarku adalah ekspektasi orang tua? Tak semua orang punya orang tua yang bisa diandalkan. Hidup lagi capek-capeknya malah dengar orang ngomong, hidupmu enak, semua sudah diatur oleh orang tua, kamu tinggal jalanin. Jadi anak orang kaya memang jalannya selalu mulus ya. Aku tahu menjadi orang tua tak pernah mudah, tapi menjadi seorang anak pun tidak pernah gampang. Aku masih terus berusaha untuk jadi anak yang membanggakan, meski aku tahu itu tak akan pernah cukup untuk membahagiakan. Aku harus memahami kesalahan orang tuaku, tapi aku selalu disalahkan ketika melakukan sedikit kekeliruan. Bu, aku memang tak sebaik anak-anak lain, tapi apa salahnya mendukung usahaku? Aku berusaha lebih keras dari yang lain, tapi memang untuk saat ini hasilnya masih mustahil.